semua, welcome back ke channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke guys, di konten kali ini kita mau bahas lagi mobil keluarga. Jadi kalau teman-teman yang mungkin punya budget ya, di kurang lebih di 150 juta, mobil ini bisa jadi salah satu alternatif ya ketika teman-teman mau beli mobil untuk keluarga. Ini adalah Honda Freed tahun 2015. Ini adalah Honda Freed tahun 2015. Kebetulan yang kali ini kita bahas ini adalah Honda Freed yang tipe S ya. Jadi bukan tipe yang paling tertinggi. Jadi ini tipe-tipe yang mungkin agak menengah. Jadi Honda Freed itu kalau nggak salah itu keluar mulai tahun 2009 di Indonesia. Namun sayangnya Honda Freed di Indonesia cuma keluar di gen pertama aja. Gen keduanya nggak berani kayaknya Honda ngeluarin. Jadi kalau teman-teman mau cari Honda Freed itu mulai tahun 2009. Mungkin kalau yang tahun 2009 itu harganya sudah sangat murah sekali guys. Itu kalau kita lihat di e-commerce itu harganya mungkin sekitar di 120-an juta aja. Dan untuk yang tahun 2015 dan ke atas itu harganya semua balik lagi ke kondisi ya guys ya, itu bisa sampai mendekati 200 juta. Kalau kita lihat guys, untuk yang 2015 ini ya, Honda Freed dari yang awal keluar sampai yang terakhir itu kalau nggak salah di 2015 atau 2016. Sebenarnya mobil ini dari depan nggak kelihatan banyak bedanya. Jadi kalau teman-teman yang nggak begitu kadang-kadang nggak kelihatan ini mobilnya tahun berapa, karena bentuknya sih sebenarnya hampir sama. Bahkan sampai yang ini 2015 aja lampunya masih belum proyektor. Paling perbedaan itu cuman di bentuk bumper sama di grill. Karena untuk yang pertama kali sebelum facelift, untuk grillnya itu dia 3 garis dan kecil-kecil. Nah, kebetulan yang tipe S dia sudah ada fog lamp walaupun belum ada sensor parkir. Jadi ini adalah mobil keluarga yang compact. Jadi kalau kita nyetir Freed ini nggak ada bedanya kayak nyetir Jazz. Tapi sebenarnya mobil ini adalah mobil keluarga yang 3 baris. Oke, kita buka, kita lihat mesinnya. Wih. Jadi begitu dibuka, ini mesinnya adalah mesin yang udah nggak asing lagi. Jadi ini mesin 1500 yang sama dengan Honda Jazz SOHC i-VTEC. Mesin ini tenaganya itu kurang lebih di 118 horsepower. Jadi untuk sekelas mobil keluarga dengan 1500 cc itu bisa dibilang tenaganya cukup lumayan besar. Dengan torsi seingat Mas Ban itu 148 Nm. Ya kalau ada meleset-meleset 1-2 angka malumin aja guys, udah agak lupa. Untuk mesin ini kayaknya kalau teman-teman miarap Freed ya, walaupun dia udah tahun yang tua, yang 2009, yang generasi awal, yang 2010, atau yang tahun yang udah akhir-akhir kayak gini nih 2015-an gitu kan, sebenarnya nggak ada masalah. Jadi di samping untuk spare partnya namanya mesin Honda Jazz, spare part nggak usah diragukan lagi. Dan populasi Freed juga bisa dibilang lumayan banyak, walaupun dulu mobil ini itu bukan mobil yang laku-laku banget ya, biasa aja penjualannya. Tapi sekarang guys, bisa dibilang untuk di kelas ini Freed is better harganya dibandingkan dengan Sienta. Dia bisa dibilang harganya cukup bertahan. Untuk konsumsi bahan bakar, ini mobil ini cukup irit dalam kota. Itu bisa di 111, kalau luar kota mungkin bisa lebih irit lagi. Tapi semua balik lagi ke kondisi mesin dan cara mengemudi dan kondisi kemacetan. Untuk transmisi otomatis
ini yang gue suka otomatiknya dibandingkan dengan Sienta. Dia masih menggunakan automatic 5 percepatan dibandingkan dengan Sienta yang sudah menggunakan CVT. Kalau kita bawa ya dalam kota atau mungkin jalan yang relatif lurus, gue sih lebih seneng emang CVT itu lebih lembut ya kan, tidak ada hentakan. Tapi begitu kita ketemu jalan yang kita butuh akselerasi lebih kayaknya untuk automatic konvensional itu masih lebih responsif dibandingkan dengan CVT menurut gue ya. Dan kalau bermasalah, otomatis ini masih lebih terjangkau dibandingkan dengan CVT. Kalau sudah bermasalah, wow, itu lumayan guys. Oke, kita lihat dari samping. Kalau kita lihat dari samping, ini mobilnya nggak panjang-panjang banget. Bahkan kita pun kalau dari samping sebenarnya ini ragu, ini mobil 2 baris apa 3 baris, karena kaca belakangnya ini kecil banget ya. Jadi wah, ini jangan-jangan cuma 2 baris. Dan untuk ban ya, ini velg yang mulai dari facelift yang pertama sampai facelift yang terakhir, bentuk kembangnya sudah seperti ini, two tone. Dan ini menurut gue lebih manis dibandingkan dengan desain velg yang generasi pertama atau generasi yang sebelumnya. Ini menggunakan velg ring 15 dengan ban 185 65 ring 15. Jadi kalau bisa dipertahankan ini, karena kalau ban velgnya digedein, bannya ditipisin, pasti waduh, bawahnya jadi nggak nyaman lagi, nggak empuk. Untuk spion kebetulan ini tipe S, jadi dia cuma elektrik spion tapi belum retract. Jadi ini retractnya masih manual aja guys. Kalau yang tipe paling tinggi tipe E, dia itu sudah auto retract. Dan menariknya lagi untuk Frit, untuk pintunya kebetulan ini yang tipe S, jadi dia elektrik sliding doornya itu cuman ada yang di sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan dia masih manual sliding door. Dan untuk tutupnya juga bisa menggunakan remote ya kan. Kalau nggak ngantongin remote, dia tinggal ditarik aja juga kebuka ya. Nutupnya juga sama. Oh ya, kecil-kecil, cabai rawit guys. Untuk pengereman, depannya cakram, belakangnya masih menggunakan tromol. Oke, kita ke bagian belakang. Ya, secara desain di bagian belakang juga nggak ada perbedaan Frit ya dari generasi pertama, bukan generasi pertama, dari pertama kali launching dan facelift berikutnya. Itu nggak banyak perbedaan, paling perbedaannya cuma di bagian lampu. Dia sudah ada spoiler, sudah ada rear defogger dan rear wiper. Jadi ini udah cukup komplit. Nah, menariknya untuk Honda Freed yang nggak ada logo tipenya. Jadi cuma di sini ada logo Honda dan logo Freed. Jadi kalau ini mau tipe S atau tipe E atau tipe yang lain, lu tebak aja dari aksesoris yang nempel. Karena nggak ada tempelannya. Beda sama Toyota kan, Toyota jelas dia tipe E, tipe G, atau tipe V, atau tipe Q misalnya. Nah, untuk garnish plat nomornya, untuk yang sudah facelift dia juga lebih lebar. Dan untuk yang 2015 ini, khususnya untuk tipe S, dia belum ada sensor parkir belakang dan juga belum ada kamera mundur. Karena untuk head unitnya memang belum yang ada layarnya ya, jadi belum support untuk kamera mundur. Oke guys, kita buka bagasinya. Wih, jadi karena emang mobil ini nggak begitu panjang, jadi teman-teman jangan berharap banyak kalau posisi bangku baris ketiga ini lagi dibuka. Jadi emang sisa bagasinya ini kecil, bisa bawa lah kalau untuk koper-koper yang sedang masih bisa bawa. Tapi kalau koper yang agak besar, karena dia posisinya gini nih, segitiga gini nih tuh, bagian atasnya sedikit menyempit. Tapi kalau butuh bagasi yang lebih besar, nah itu gampang. Kita tinggal tekuk aja guys. Nah, ini tinggal kita tekuk. Jadi mirip-mirip Kijang, nekuknya ke samping, Kijang, Serena, Fortuner, kayak nggak? Oke, dan ternyata hanger ini untuk apa nih, gantungannya buat nahan bangkunya. Dan ini kanan kiri juga bisa ditekuk. Baru kita dapat ruang bagasi yang cukup luas. Tuh,
Untuk posisi dongkrak sama kunci-kunci ada di sebelah sini. Nah ini tuh dongkrak, kunci-kunci sama towing buat derek. Nah ini tinggal kita pasang lagi jadi dia rapi di sini. Dan ini nggak bisa dibuka lagi bawahnya, nggak ada ruang penyimpanan di bawah bagasi sini. Tapi untuk ban serep dia langsung ke kolong, diturunin mirip-mirip Avanza gitu. Nah ini tinggal dicongkel, di sini ada bautnya untuk mendorinnya nih. Oke, sekarang kita ke bagian interiornya. Oke, kita buka interiornya. Dan ini interiornya masih ori ya. Memang dia orinya itu bahan fabric. Sampai di door trimnya juga dia ada bahan fabriknya. Kecuali yang generasi pertama. Yang generasi pertama itu kayaknya full semuanya plastik. Bukan generasi pertama ya, yang sebelum facelift. Sini dia bahan fabric ya kan, sudah ada armrestnya kanan kiri. Dan untuk yang tipe S dan tipe yang tertinggi, dia juga sudah ada steering switch di bagian setirnya. Bentuk setirnya juga sedikit berbeda dibandingkan dengan yang sebelum facelift. Dan untuk buka pintu dia juga masih bisa dibuka dari dashboard. Jadi kalau misal teman-teman ada yang bawa supir, misalnya buat mobil ini buat nganter anak atau jemput anak, ayah anak tinggal naik terus tutup lagi sama driver. Sekarang kita hidupin aja guys mesinnya ya, biar gua ngoceh, nggak terlalu panas-panas amat, jadi agak adem sedikit. Oke, suara mesinnya masih halus guys. Kita hidupin dulu AC-nya. Nah, yang menariknya dari Freed itu desain dashboardnya. Ini desain dashboardnya dua tumpuk ya kan. Ini seingat gua namanya apa? Open Cafe, cafe terbuka. Jadi kalau teman-teman lihat ini untuk pengaturan AC-nya, memang orang bilang ini kayak nyalain kompor gas. Ini untuk menyalain kipasnya, ini untuk arah semburan AC-nya, dan ini untuk mengatur suhunya dan tanpa heater. Karena ini yang tipe S ke bawah, dan untuk yang tipe E atau yang paling tertinggi, dia sudah pengaturannya digital. Makanya desain dashboardnya, kalau dibilang ini desain dashboard Open Cafe, memang ya ini udah kayak meja. Jadi kalau teman-teman mau makan di sini, ini udah kayak meja. Ini makan di sini bisa taruh piring, taruh mangkok, dan di sini ada cup holdernya. Ini udah kayak meja banget. Dan cup holder sini, cup holder di door trim, walaupun dia nggak ada cup holder, tapi kalau mau naruh botol masih bisa. Dan untuk desain speedometernya dia udah optitron ya. Bisa dibilang desainnya ini cukup futuristis di zaman ya. Jadi untuk dia RPM-nya dia menggunakan bar yang bentuknya seperti digital, tapi untuk speedometernya dia masih menggunakan analog. Dan untuk di sini adalah tuh indikator dari posisi persenelannya. Cukup lumayan, dan di sini juga ada ini guys, multi information display. Jadi teman-teman bisa lihat ya, bisa ngelihat ya kan, ini rata-rata konsumsi bahan bakar berapa, bahan bakar yang tersedia bisa menempuh berapa kilometer. Ini ada odometer, dan mobil ini makanya kondisinya masih cukup bagus untuk 2015 karena kilometernya baru 90.000. Dan ini trip meter. Nah, ini ada informasi display, dan ini ada penunjuk ya, kayak penunjuk rasio konsumsi bahan bakar gitu lah ya. Cuman karena ini kita lagi diam, maka dia menunjukkan di 0. Kalau kita jalan semakin ke atas, ini semakin irit. Untuk airbag ini hanya dual airbag di penumpang bagian depan sama di sisi driver. Jadi untuk di samping-samping dia belum ada airbagnya. Dan untuk storage di sini dia ada laci. Wow, ada buku servisnya guys. Lacinya cukup besar dan dia cuma ada satu di sini. Jadi nggak ada bagian lain yang bisa dibuka. Kecuali di sini juga bukan dibuka sih. Ini buat naruh aja. Mungkin naruh HP atau yang lain bisa naruh di sini.
Dan ini ada cup holder lagi. Buat tahu ya, di sini aja udah ada cup holder 2. Ini tambahin lagi 1. Mungkin kurang banyak. Dan yang gue suka dari Freed ini, walaupun mini mobilnya kecil, di sini ada gangway-nya guys. Jadi di tengah ini nggak ada konsol box atau apapun. Jadi kalau teman-teman bawa anak kecil, itu memudahkan untuk bolak-balik dari depan dan ke belakang. Nah, rem parkirnya di mana? Dia rem parkirnya ada di kaki. Jadi kalau kita ngerem, tinggal injak aja. Buka, injak sekali lagi, ini ngebuka, mau ngerem rem parkir, tinggal injak aja. Oke, sekarang kita ke bangku bagian belakang. Oke. Nah, seperti yang tadi gue bilang, untuk yang tipe S, dia power sliding door cuma di sebelah kiri doang. Makanya di remote-nya juga seperti ini. Jadi untuk buka pintunya, ini cuma ada 1. Tapi kalau yang tipe tertinggi, yang tipe E, dia kunci sama remote-nya terpisah. Dan untuk buka pintunya, jadi ada 2, kanan dan kiri. Jadi ini masih manual sliding door, kayak S-Pass kalau yang sebelah kanan. Oke, kita masuk ya. Dari luar, ya mobil ini memang meragukan kalau mobil ini adalah 3 baris, karena mobilnya sebenarnya juga nggak panjang-panjang banget. Tapi sebenarnya guys, ini 3 baris dan cukup lega loh. Ya, ini kalau kita misalnya nggak egois gitu, mau berbagi sama yang di bagian belakang, kita masih bisa majuin lagi. Ya, ini majuin lagi. Karena ini juga kita majuin lagi. Nanti kita lihat seberapa lega ruang yang tersedia di bangku baris kedua. Kalau majuin bangku emang enaknya sambil didudukin. Gitu dia, kurang lebihnya. Ya guys ya. Di sini ada laci. Dia mau nyimpen majalah atau mau nyimpen doa-doa harian gitu kan. Doa pagi petang, zikir pagi petang ya di sini nih. Tuh. Nah, di sini ada gantungan buat kalau teman-teman bawa belanjaan. Maksimalnya 3 kilo. Dan yang gue suka lagi guys, di sini ada armrest kanan dan kiri. Jadi kalau kita duduk di tengah itu berasa captain seat. Kebetulan ini yang tipe S dia juga sudah double blower. Tuh, udah double blower. 3. Oke, sekarang kita duduk di bangku yang paling belakang guys. Ini tanpa merubah posisi jok ya. Dari depan tadi gua duduk di bangku bagian supir. Itu duduk nyamannya posisi gua menyetir. Terus di bangku tengah ya kita walaupun bisa lebih lega tapi kita ambil yang medium lah ya. Yang slow-slow. Dan wow, ternyata di belakang itu masih duduk dengan nyaman walaupun ini kita adalah orang yang dewasa ya. Gua pikir bangku bagian ketiga ini, baris ketiga ini cuma cukup untuk anak-anak. Ternyata teman-teman bisa lihat ini kita masih duduk dengan nyaman dan duduknya juga nggak jongkok. Ini duduknya masih enak. Di belakang nggak ada apa-apa, cuman ada cup holder di sebelah kanan sama kiri. Nah, oke. Sekarang kita cobain aja mobilnya. Kan. Oke, guys, kita cobain mobilnya, guys. Aku jalan dulu bentar dulu. Yang gue suka dari Freed ini, dia visibilitasnya itu kelihatan ya. Kacanya itu kelihatan lega. Jadi bisa dibilang blind spotnya itu minim. Terus posisi nyetirnya, ini walaupun kita bawa MPV tapi posisi nyetirnya ini aduh, menurut gue ini enak. Jadi nggak berasa bawa MPV. Apalagi ini adalah MPV yang bisa dibilang MPV yang kecil. Gue masih merasakan kayak berasa bawa Jazz ini. Karena Freed ini tuh bodinya nggak panjang-panjang banget. Untuk kekedapan juga masih lumayan ya guys ya. Suara luar nggak begitu masuk, masih oke lah. Jadi ini masih worth it banget buat teman-teman yang nyari mobil keluarga 3 baris dengan budget di bawah, jauh di bawah 200 juta. Bahkan untuk tahun-tahun tertentu seperti yang generasi awal kayak 2009, 2010 itu masih bisa di bawah 150 juta.
Tapi setiap mobil balik lagi ya kan, harga mobil itu balik lagi ke kondisi mobil. Semakin kondisinya bagus, maka harganya juga pasti sedikit lebih mahal. Ini kayak mobil ini dijual juga sama teman Mas Ban. Kalau teman-teman ada yang minat, teman-teman bisa cek, nomor ada di deskripsi. Dan sekarang kita udah di jalan yang agak lebar. Mesin ini memang sama dengan Jazz 1500 cc, walaupun di atas kertas PS-nya nggak benar-benar sama. Untuk yang ini kurang lebih di 118 PS. Tapi banyak orang bilang untuk responsif ini nggak seresponsif Jazz ya. Jadi memang keluhan orang rata-rata kalau kita dibandingin dengan Jazz memang sedikit lebih boyok. Tapi balik lagi, ini kan mobil keluarga. Kita tidak membutuhkan akselerasi, yang kita butuhkan adalah kenyamanan. Tapi kalau teman-teman di tol ngebut ya kan, di kecepatan konstan, ini sebenarnya sih untuk speed ini masih oke banget. Cuma memang untuk akselerasi ya tergantung kita mau bandingin apa. Walaupun menggunakan mesin yang sama dengan Jazz sih, menurut gua kalau ini kita bejek Jazz itu jauh lebih responsif. Tapi ini masih oke guys. Untuk konsumsi bahan bakar ya balik lagi ya, setiap orang pasti cara mengemudinya kan lain-lain. Cuman yang gua baca rata-rata pengguna Fleet untuk dalam kota ya, itu di 1819 rata-rata. Tapi ada juga yang bisa di 110. Tapi semua sih balik lagi ya ke kondisi kemacetan, cara mengemudi ya kan. Yang kakinya mungkin nggak gatelan ya pasti bisa lebih irit, tapi yang hawanya mau digeber-geber terus pasti lebih boros. Tapi untuk luar kota, kalau kita mengemudi dengan mode eco ya, jadi nggak terlalu ngebut gitu, itu bisa di atas 111, 112, bahkan di 113. Ini di bawah begini aja nih kalau jalanan kosong, ini masih nyaman banget. Bantingannya nyaman, gue bilang sih bantingannya ini nyaman. Cuma kalau kita ngebut ya, ini kan bodinya kan memang lebih tinggi. Kalau kita ngebut ini pasti body rollnya pasti lebih terasa, agak sedikit goyang dikit ya guys. Tapi kan semua balik lagi kan, yang kita akan cari kan kenyamanan kan. Kalau kebut-kebutan mending beli Jazz aja sekalian. Walaupun ini menggunakan mesin Jazz, ini saya ingat Mas Ban 200 kg lebih berat dibandingkan Jazz. Jadi maklum aja kalau mungkin dari akselerasi dia sedikit lebih lambat ya kan. Terus juga dari bantingan pasti ada pengaruhnya. Apalagi ini mobil keluarga yang memang didesain untuk membawa lebih berat. Jazz paling cuma bawa 5 orang maksimal. Ini bisa bawa 7 hingga 8 orang lah ya kalau dipaksain. Ini gue geber lagi. Oh, asik guys. Ini sih kalau teman-teman mau nyari mobil keluarga yang sekarang ini harganya udah terjangkau banget, ini cocok banget. Apalagi guys, ini untuk informasi aja, untuk Fleet ini harganya lebih bertahan dibandingkan dengan Sienta. Jadi dengan budget yang sama, kalau teman-teman beli Sienta memang bisa dapat lebih mudah. Berarti kan harga jual Sienta nggak sebagus dengan harga jual Fleet. Gue sih takut salah ngomong ya, kelebihan antara Sienta atau Fleet. Mungkin teman-teman yang pernah nyobain Sienta dan Fleet bisa tambah di kolom komentar. Ya, jadi kalau teman-teman yang punya budget nggak jauh dari 150 juta, misalnya di bawah 150 atau di atas 150 tergantung tahun. Jadi Honda Fleet memang dari 2009 sampai 2015 atau 2016 itu harganya mulai dari 120 jutaan hingga 200 jutaan, dan menurut gua itu worth it banget. Jadi kalau teman-teman dibandingkan dengan kita punya duit misalnya 150 juta, kita beli mobil baru dapat Sigra. Ya, walaupun dapat mobil baru, menurut gua menggunakan Fleet itu jauh lebih menyenangkan. Oke,
Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut.